iblis gagal membuat Yesus mati. Nah, gitu. Oh, Iblis Yesus nggak gagal. mati. Karena Yesus bangkit, makanya dia mendusta. Bangkit itu dari kematian atau karena bukan? Iblis udah malu. Bangkit Iblis dari itu- kematian atau bukan? Iblis Ini sudah siapa malu. juga ini? Karena Yesus itu tidak mati, tapi bangkit, dia malu. Jadi dia Oh, Yesus nggak mati. Yesus itu nggak mati. diserupakan. Supaya Nathan, tidak kamu diserupakan, setuju Yesus karena nggak dia mati? Sudah malu. Malu, iblis itu malu. Nathan, Karena Yesus itu sudah bangkit. Kamu setuju nggak dia Yesus nggak malu. mati? Gitu loh. Gitu ceritanya. Makanya kamu itu kalau belajar pahami isi Alkitab. Kalau kamu Islam nggak pandai belajar, jangan enggak, remeh. gini, Nathan bingung karena ini temennya. Gantian dulu. Bang Ray, Anda katakan Yesus tidak mati. Ini bukan masalah mati enggak. Yesus itu mati dan bangkit. Yang menyebabkan dia mati siapa? Anak Medan. Waduh. Padahal kemauan iblis Yesus itu mati. Yang menyebabkan Yesus bangkit. mati siapa? Makanya dia malu, iblis itu malu, dia malu. Jadi dia memframing seolah-olah Yesus itu diserupakan, digantikan. Di mana dalilnya kalau iblis itu malu? Apa? Di mana dalilnya kalau iblis itu malu? Di mana iblis? Sudah jelas malu. Dia rencana Kata ingin siapa? membunuh Kata siapa? Yesus supaya dia mati, masuk ke neraka bersama-sama dengan dia. Rupanya Yesus bangkit karena dia itu Allah itu sendiri. Sekarang penebusan dosa yang diimani oleh Kristen kematian Yesus di kayu salib atau kebangkitan? Kebangkitannya. Di mana dalil kebangkitan Yesus sebagai penebusan dosa itu di mana? Ini saya tidak Kristen. Biar kamu Coba paham. saya tanya sama Anda sebagai Kristen, orang Kristen Jadi, mengakui kalau kamu dosanya tidak paham ditebus isi itu Alkitab, ketika dia jangan mati di kayu klaim. salib atau ketika dia bangkit? Biar saya jawab ya. Di mana karya penyelamatan Yesus? Apakah ketika disalib atau ketika bangkit? Kedua-duanya berkaitan, bro. Saya jelaskan ya, saya Belum dari tadi jawabannya dua-duanya mulu. Ya. Enggak. Jadi makanya di situ kesalahan si Edis kemarin. Dia tanya karya iblis atau karya Bapa. Harusnya nggak boleh ada pertanyaan. Pertanyaan pilihan berganda seperti itu aja masalahnya. Nggak boleh ada pertanyaan pilihan berganda. Jadi kalau ditanya sama orang Kristen di mana karya penebusan Yesus, harus kedua-duanya, ketika mati dan ketika dibangkitkan. Kalau mati saja pun nggak bangkit, nggak ada karya itu. Makanya murid-murid kemarin kan banyak kecewa. Coba cari dalilnya. Orang Kristen mengimani penebusan dosa itu dari kebangkitan atau dari kematian Yesus di kayu salib? Dalil yang pas untuk orang Kristen. Jangan kau jawab dua-duanya, karena fokus topik kita pembahasan tentang penyaliban. Oh iya sih, lebih cenderung sih memang kepada kematian. Tapi sebentar, saya ambil ayatnya. Bukan lebih cenderung. Di mana kebangkitan Yesus menjadi penebusan dosa itu di mana? Nggak ada. Saya nggak pernah dengar orang Kristen menjelaskan bahwa dosanya ditebus karena Yesus bangkit dari kubur, itu nggak ada. Tapi yang ada itu adalah ketika Yesus bangkit mati di kayu salib. Makanya sampai detik ini lambangnya orang Kristen itu salib dan gambar patung Yesus yang ada lagi di salib. Ya, makanya kan seperti ini. Makanya kalau ketika Yesus hanya mati kian, tidak ada kebangkitan, itu maaf cakap ya, mubazir semua kedatangan Yesus ke bumi. Pasti Kristen bisa saja nggak ada sama sekali. Tapi ketika sebentar membahas kebangkitan itu tema tersendiri, tidak ada kaitannya. Sangat berkaitan. Mulai dari kelahiran kita, bro. Ketiga hal ini, kelahiran. Yang sedang dibahas itu rencana penyaliban. Makanya kan Anda bertanya tadi tentang kebangkitan juga, makanya saya jawab. Bukan saya, teman Anda tadi tiba-tiba membahas tentang kebangkitan. Malah dia katakan Yesus tidak mati. Iya, memang ada kaitannya. Saya juga di awal kan saya sebutkan di awal ada kaitannya. Yesus tidak akan dianggap juru selamat kalau tidak bangkit. Bahkan murid-murid juga tidak tahu apa arti Yesus kalau tidak mati bisa bangkit nggak? Ya nggak mungkin dong. Nah iya, berarti peristiwa tonggak sejarahnya yang menjadi prestasi imannya orang Kristen kan kematian Yesus. Bukan, nggak bisa dipisah-pisah, bro.
Kita nggak pernah pisah-pisah itu karena berkaitan dia. Ada nggak lambangnya orang Kristen gambar Yesus bangkit dari kubur? Ada nggak? Memang lebih berfokus kepada kematian secara yang paling Kematian di atas kayu Kematian. salib. Nggak Iya. ada gambar logo orang Kristen itu pocong gitu di rumah, nggak ada. ya Yang kematian. ada itu lambang salib. Tapi nggak bisa dipisah juga gitu maksudnya. Jadi jangan Anda mencoba Ya, berusaha seperti kok nggak bisa dipisah sih? Sekarang kan Anda sama pertanyaan kepada Edis itu membuat dia salah menjawab. Ketika dia memisahkan rencana. Dah, itu gugupnya tuh udah nggak tahan. Cukuplah asumsinya, udah kelamaan juga. Ya, sebentar tadi apa terputus sebentar, Bro. Iya, itu si Edisnya suruh diam makanya. Jadi tadi sampai di mana? Tadi kan apa namanya? Tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda membuat pertanyaan contoh jebakan seperti itu, apakah iman Kristen hanya kebangkitan atau kematian? Kalau saya bilang hanya kematian itu salah. Dan kalau saya bilang lagi, kalau ada Kristen di sini yang bilang kebangkitan alasan keselamatan Yesus itu salah, itu salah itu nggak boleh pertanyaan seperti itu. Baik kematian. Saya sih udah paham, Bang Nathan. Iya. Dalam imannya orang Kristen itu, Yesus itu sudah mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, itu sudah ada tertulis di kitabnya. Yang Iya. sedang kita bahas adalah dari karya penyaliban itu siapa yang berjasa di belakangnya, kan itu. Siapa yang berperan di belakang layar ini, siapa? Siapa yang merencanakan? Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan. Penyaliban itu kan tindakan kekejian bagi Yesus, mati dengan cara terkutuk di kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berdasarkan aturannya ini, aturan Tuhan, bahwa Tuhan itu menghendaki atau tidak pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah dengan cara yang keji, dengan cara terkutuk? Tuhan menghendaki nggak? Tidak ada satupun ayat di dalam perjanjian lama aturan Tuhan menghendaki demikian tuh nggak ada. Nah, kalau kita sudah ketahui di sini, maka penyaliban itu bukan sesuatu rencana Tuhan, itu bukan. Karena Tuhan itu justru berlawanan dengan firman-Nya. Bahkan Yudas sendiri yang kerasukan iblis, dia ketika sadar, dia ingat firman Tuhan. Apa kalimatnya? Aku telah berdosa karena menyerahkan atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah tindakan yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Dalilnya ada. Kalau tindakan itu dimurkai oleh Tuhan, pasti berlawanan dengan iblis. Iblis pasti sangat senang kalau Yesus itu dibunuh, karena Yesus itu orang benar. Kebenaran tidak mungkin bercampur dengan kebatilan atau kejahatan, pasti akan berlawanan. Ya jangan kau bilang dua-duanya terus, nggak nyambung. Kita pakai dalil, kan gitu. Jelas toh? Oke. Jadi Bro Alip, Anda di satu sisi benar, mengambil dari sisi kehendak Tuhan manusia itu baik-baik semua, jangan ada penjahat, jangan ada pembunuhan. Kalau bisa penjara tutup semua. Itu sih hatinya Tuhan. Hati saya juga itu, hati Tuhan juga gitu. Dan itu ketetapan Tuhan. Sebentar. Itu kan ketetapan hukum. Hatinya, keinginannya, hukumnya Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi Tuhan tetap buat juga hukum. Ketika engkau berdosa membunuh saudaramu, kau akan dihukum. Tetap. Jadi artinya gini, ini ya kalau dibilang buah si malakama jadi manusia ini, ya nggak tahu juga. Memang begitulah kita manusia. Kemauan Tuhan ya ketetapannya seperti itu. Tapi Anda tidak bisa bercokol hanya. Nggak, sebentar gini. Berarti Anda tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Yang Anda sampaikan. Ada benar jatuh sebagian benar. Yang Anda sampaikan memang benar, benar. Yang Anda sampaikan memang benar. Hukum Tuhan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan harus kebaikan kepada manusia. Tapi Tuhan juga tahu itu tidak mungkin terjadi karena manusia ini bukan robot, bukan disetting, free will-nya kuat, hendak bebas, tidak ada pemaksaan bagi Tuhan. Contohnya Ya sudah, kembali ke poin, artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan, kan gitu? secara hukum kasih Tuhan itu kebencian yang Tuhan tidak menghendaki. Secara hukum kasih Iya, Tuhan tindakan tidak. yang dibenci oleh Tuhan. Yang dibenci Tuhan, betul. Tapi Tuhan juga tahu, Tuhan juga tahu
Tuhan juga tahu manusia punya free will. Tahu kalau itu iya. Tahu? Ada setuju? Apa kaitannya? Ada setuju dengan saya kalau Tuhan itu tahu manusia punya free will? Tahu, terus apa kaitannya? Anda setuju kalau Tahu, iya. Apa kaitannya? Dengan hukum Tuhan itu apa kaitannya? Ada kaitannya. Anda setuju kalau ahli Ya, Taurat? makanya ini saya tanya, apa kaitannya? Ada kaitannya, pasti ada. Ya saya tahu, setuju, iya manusia itu punya free will, udah saya jawab. Terus kaitannya dengan hukum Tuhan itu apa? Ada hubungannya. Anda setuju, orang-orang ahli Taurat ketika dia melihat ada pelanggaran, bahkan dia sampai merajam pun mau. Anda setuju? Ketika ada pelanggaran dilihat orang ahli-ahli Taurat, Anda setuju? Merajam orang pun mau dia. Setuju? Membunuh akibat ambisi. Anda setuju? Tuhan juga tahu. Tinggeng, cancimeng, kopi. Jadi, enggak, maksudnya jangan Anda sepihak saja. Anda memaksakan gini loh. Anda memaksakan harus baik-baik manusia di bumi. Nggak bisa, bro. Bukan manusia harus baik-baik. Setiap tindak tanduk manusia itu kan sudah ada aturannya dari Tuhan. Oh, Ini berarti- tindakan yang salah berdasarkan betul. firman Tuhan. Ini tindakan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ya. Enggak ngebahas tentang free will-nya. Enggak ada kaitannya. Ya, maksudnya saya mau dari sisi dua mata uang ya. Saya setuju dengan Anda. Anda setuju dengan bahas saya? Kemana kita, Bang? Oh, gini. Saya Anda sudah sekarang gini. Anda sudah sangat setuju pembunuhan terhadap Yesus dengan cara Iya. terkutuk di kayu salib adalah sesuatu yang dibenci Kekejian. oleh Tuhan. Yang dibenci oleh Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Iya. Oke? Saya setuju ya. Sekarang gini, Setuju. Anda harus setuju nggak dengan saya? Kalau manusia, walaupun hukum Tuhan seperti itu, tapi manusia banyak yang berbuat keji dan suka menghabisi nyawa orang tidak berdosa. Ya, Anda itu setuju? contohnya itu Yesus yang dibunuh. Maksudku selain Yesus. Ya lagi. iya ada itu. Ya itu ngapain kita? Ya itu contohnya udah ada. Iya. Itu tindakan itu yang dibenci oleh Tuhan. Berarti kita sepakat dengan dua hal ini ya. Pertama Ya, tadi. kalau begitu pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan. Loh, nggak usah dulu Bukan rencana Tuhan, karena itu yang dibenci oleh Tuhan. Nanti dulu rencana, kita sepakat dulu yang tadi. Anda sepakat. Tetapi soal rencana nomor dua. Nomor dua. Angel. Nah, nomor dua dulu tentang rencana Tuhan. Yang pertama, Anda setuju kalau manusia itu tadi punya free will, punya kehendak bebas ya, berbuat keji kepada orang yang tidak berdosa, membunuh, itu manusia. Nah, dari kedua peristiwa ini, kedua kenyataan ini, Tuhan menginginkan manusia seperti yang Anda katakan, jangan berbuat keji. Itu kemauannya Tuhan. Dan Tuhan juga tahu kalau manusia faktanya banyak yang keji. Jadi dia dua hal ini ada terjadi di bumi sekarang, bro. Nah, pertanyaannya, ketika Yesus dikirim ke bumi, mungkin nggak dia mengalami peristiwa yang kedua yang saya sampaikan tadi? Tuhan tahu nggak itu? Tanya Anda, saya balik tanya pada Anda. Loh. Pertanyaanmu sudah dibahas di awal. Itu tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, dibenci Tuhan. Tapi Anda ngapain Anda, panjang lebar ngisi waktu biar cepat mati aja ini mah. Anda setuju kalau Bapa mengetahui hal ini ketika Yesus nanti mengajar di bumi, maka dia akan ditolak karena pengajarannya yang tidak sesuai dengan norma-norma Bang Taurat. Andi mau masuk, Bang Andi? Tunggu dulu, bro. Kita enak santai-santai aja. Santai Bukan aja. loh, kau ini gini loh, Bang, mohon maaf ya. Kamu itu seperti sedang menyembunyikan imanmu dengan narasi yang dibuat kabur dari Kenapa topik kabur? pembahasan. Kenapa kabur, bro? Anda justru memaksakan harus terjadi kehendak Tuhan di bumi, jangan terjadi pembunuhan. Itu yang mau Anda kan? Siapa yang bilang jangan terjadi pembunuhan? Ini tentang hukum Tuhan. Nah, jadi oke. Peristiwanya ada terjadi. Yang Berarti melanggar hukum Tuhan itu berarti tindakan itu dibenci oleh Tuhan. Contohnya Ya. siapa? Contohnya apa? Contohnya dalam kitab Anda adalah tindakan pembunuhan terhadap Yesus dengan cara difitnah dan mati digantung di kayu salib. Iya, Nah, tindakan itu adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. betul. Kalau itu dibenci oleh Tuhan, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana siapa? Itu tetap rencana Bapa dari awal. Tetap rencana Bapa, tapi yang mengerjakannya yang di bawah pengaruh iblis. Itu Tetap yang seperti dibenci Tuhan. Kau sudah setuju? Iya. Gimana sih?
Kok jadi lucu kau ini? Ayatnya ada, tinggal jujurnya aja sebenarnya diskusi kita ini tinggal jujurnya aja loh Bang. Enggak, bukan Tinggal masalah. jujurnya. Anda sudah sepakat dan itu masuk akal juga bahwa tindakan kejahatan itu penumpahan darah orang tidak bersalah contohnya kepada Yesus itu tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Kalau Tuhan membenci perkara itu berarti pembunuhan dengan cara sadis terhadap Yesus itu bukan kehendak Tuhan, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu siapa yang merencanakan itu? Ada ayatnya. Yesus berkata di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes, iblis merasuki Yudas. Iblis membisiki Yudas. Salah satu murid Yesus pengkhianat. Nah, lalu Yudas itu merencanakan rencana jahat. Biar lalu puas dulu agar Alif. menyebabkan Yesus ditangkap. Saya biarkan Alif dulu gitu. puas. Saya biarkan dulu Alif menjelaskan puas, gak apa-apa. Oke, Kasih kesempatan. baik kalau gitu. Teman-teman Kristen menyimak ya biar tersadarkan. Nah, di dalam kitab ada Yesus itu berkata, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Benar tuh. Bahwa kalau kamu bertuhan yang benar, Bapakmu itu benar. Kalau Tuhan sebagaimana yang disembah oleh Yesus, Yesus itu dikasihi. Dengan cara apa? Ya didengarkan ajarannya, diamalkan sebagaimana Yesus menjalankan. Itu mengasihi Yesus. Nah, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Kamu melakukan keinginan Bapakmu. Berusaha membunuh Yesus, kata Yesus, itu mengikuti keinginan Bapakmu. Tapi ingat, Bapak di situ siapa menurut Yesus? Iblislah yang menjadi Bapakmu. Jelas dalilnya dengan cara gamblang tadi. Tuhan membenci pembunuhan terhadap Yesus karena Yesus bukan manusia yang bersalah. Dan pembunuhan terhadap Yesus, kata Yesus, melakukan keinginan iblis. Iblislah yang menjadi bapak kalian karena ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu sudah clear dalilnya sebenarnya. Tapi memang sulit teman-teman Kristen. Bagaimana mungkin mau menyetujui bahwa iblis memang sebagai perencana kejahatan itu? Nanti iblis adalah bagian dari berjasa dalam imannya orang-orang Kristen. Tapi faktanya Yesus itu harus mati di kayu salib sebagai penebusan dosa. Ya di sini dilema. Saya yakin semuanya akan berbelit lidah teman-teman Kristen ketika membahas materi ini. Dilema. Di luar sering menslogankan kalimat ajaran kasih, bahkan ajaran kasih itu kau balut dari sebuah kekejian terhadap Yesus. Ini fakta bro, fakta. Ketika Anda imani Yesus harus mati di atas kayu salib. Oke, sekarang giliran saya menjawab ya. Tadi Anda ambil dalam Yohanes. Sebentar. Yohanes 8 ayat 44 tadi. Bang Nathan, bisa saya tambah nggak? Oh ya, oke silakanlah. Gini. Sedikit ya. Kita bukan mau berdebat juga ya. Tadi Alif, udah saya dengar tadi dia ngomong begitu. Siapa? Ini rencana siapa? Saya dengar tadi begitu. Jujur, saya bukan mau membela Nathan ya. Bukan. Jadi gini, pertanyaannya bukan rencana siapa. Ingat ya, yang pertama adalah itu penggenapan. Penggenapan Tuhan Yesus akan mati. Tapi bukan rencana. Bukan berarti rencana Allah menyuruh manusia membunuh Tuhan Yesus. Manusia punya free will. Kehendak bebas. Itu kuncinya. Jadi pertanyaannya bukan rencana siapa. Penggenapan. Jadi jangan kamu bilang Alif ini adalah rencana Allah Bapa membunuh Tuhan Yesus. Bukan. Penggenapan. Tapi manusia yang memiliki free will, kehendak bebasnya yang jelek. Itu kuncinya. Saya tanya Bang Armada. Yesus tuh berkata begini. Yesus berkata, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Nah, siapa Bapakmu di situ menurut Yesus yang berusaha membunuh Yesus? Alif di mana itu tadi? Kok bisa jadi seperti itu isinya? Yohanes 8:40-41. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Oh iya, bukan mengerjakan, tapi yang kamu kerjakan. Nah, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri, kata Yesus di 41-nya. Nah, makanya yang punya rencana pembunuhan terhadap Yesus di balik tindakan orang Yahudi itu siapa? Sebentar, Anda kalau menafsir Alkitab,
Ini perkataan sebentar ya, Alif ya. Nggak, Dari ayat Bang Nathan, tadi Bang Armada yang menyangga saya tanyakan ke dia. tunggu sebentar. Abang Armada tadi hanya menambahkan sebentar ya. Dia tidak perlu kita tanggapi dulu. Perhatikan ya, kita di topik tadi tetap perhatikan perkataan Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Dikatakan pada ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Perhatikan, Yesus dikatakan tadi pada ayat 40, kamu ingin membunuh aku. Oke. Kemudian ayat 44 dikatakan iblis menjadi bapamu karena itu keinginanmu dari dulu sejak semula. Artinya korbannya bukan hanya Yesus saja. Oke. Kembali dari awal, seperti penjelasan saya tadi, Yesus memang dikirim ke tempat durhaka di bumi ini, bro. Bang, yang jadi pertanyaan saya, yang menghendaki Yesus mati dibunuh itu di siapa di situ? Yang punya rencana di balik dari tindakan orang Yahudi itu siapa? Rencana yang awal dari sejak semula Yesus diutus ke bumi untuk menebus manusia. Itu sudah pasti rencana Bapa. Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Kurang apa itu dalil? Perhatikan ya, Bro Alif ya. Kurang jelas apa itu ucapan Yesus? Itu sudah sangat jelas, Bro. Nah, berarti siapa yang menginginkan Yesus mati dibunuh itu siapa? Oh, sebentar gini, biar gampang gini aja. Alif punya bos. Nggak usah kemana-mana, ini yang udah paling gampang pertanyaannya. Ya, memang yang menghendaki Yesus mati dibunuh itu siapa di situ? Iblis. Di sini sudah iblis. Clear. Udah. Oh, tunggu dulu. Belum clear. Yang menghendaki. Udah dijawab belum clear. Sebentar. Yang menghendaki Yesus dibunuh itu bapaknya kamu, yaitu ahli Taurat, yaitu iblis. Oke? Iya. Udah sampai di sini clear, oke? Yang kedua, dari awal juga Bapa mengirim Yesus ke bumi sudah tahu akan terjadi pembunuhan. Yesus sudah tahu, Bapa sudah tahu. Dan Yesus juga sudah tahu. Makanya ketika Yesus disalib, apakah cawan ini harus kuminum? Tidak, apakah tidak bisa saya tolak seperti itu? Yesus ketika mau disalib tidak bisa, harus. Karena untuk itu dia misinya, harus minum cawan, harus mati. Jadi ini ada dua keharusan yang dia jalankan. Harus menghadapi pembunuhan, dan yang itu adalah memang ada juga bagian daripada pengaruh iblis kepada manusia. Dari sejak awal memang itu dia suka mempengaruhi manusia. Jadi kalau ini nggak bisa sepotong-sepotong, Anda pro iblis, Anda pro Bapa. Di luar tadi jawaban poin tentang iblis, berikutnya saya anggap ini hanya mengisi waktu aja. Maksudnya gimana? Ya kamu menjelaskan sesuatu yang tidak dibahas di topik pembahasan ini. Bang Alif, halo Bang. Gimana sih Anda tidak dibahas? Udah clear tadi, ngapain kok tiba-tiba cawan ini lalu dan sebagainya tentang pembunuh manusia, bukan hanya Yesus. Itu tahu, saya tahu. Ini tentang Yesusnya. Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Anda sudah setuju iblis, silakan. Anda tambah lagi bumbu kemana-mana, narasi kemana-mana yang gak jelas. Ya maksudnya makanya kan saya katakan. Untuk apa coba Anda menjelaskan itu? Sebentar, makanya saya katakan tadi tidak boleh pertanyaan seperti edisi tadi. Edisi itu kesalahan dia. Dia memaksakan Yesus disalib kehendak Bapa atau kehendak iblis, itu pertanyaan yang sangat salah. Karena ada keterlibatan iblis juga di situ. Tapi bukan merencanakan. Nah, karena kita kan kekurangan bahasa Indonesia. Kalau kita pakai karya, seakan-akan dia merancang semuanya. Yang sebenarnya. Saya boleh bertanya nggak? Saya boleh bertanya sama Bang Alif nggak? Bang Alif, pertanyaan saya begini, kita diskus ya Bang. Abang bisa nggak membedakan rencana pembunuhan dengan rencana penggenapan? Coba, itu dulu deh. Bisa nggak membedakan rencana pembunuhan dan rencana penggenapan? Bisa. Itu dua hal yang berbeda. Coba, apa? Saya sampaikan ya, bukan asumsi saya, tapi berdasarkan ajaran Yesus. Penggenapan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana tertulis Matius 5 nomor 17. Aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Penggenapan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dijelaskan dari 20 sampai ke 40 ke bawah tentang hukum Taurat. Itu penggenapan. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus itu rencana siapa di sini? Yaitu orang yang berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Tadi sudah sepakat. Tuhan justru sangat membenci tindakan orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Kalau Tuhan membenci tindakan pembantaian, pembunuhan terhadap Yesus, maka di situ berarti siapa yang menginginkan Yesus itu dibunuh? Maka di situ jelas kata iblis, kamu telah mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa di situ? Iblis. Kenapa dikatakan? Karena tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, berusaha membunuh Yesus. Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapakmu di situ? Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu sangat jelas ajaran Yesus. Memang iblis nanti akan menyesatkan manusia ketika waktunya sudah tepat. Memang iblis itu punya rencana jahat. Iblis mempunyai rencana jahat melalui manusia, kan? Betul nggak? Ya, rencana jahat itu yang menyesatkan manusia. Iya, makanya saya bilang tadi. Berarti kan udah terjawab sekarang. Pengertian penggenapan, rencana penggenapan, dan rencana pembunuhan. Jadi, saya mau jelaskan aja. Bukan rencana Allah Bapa yang menginginkan Tuhan Yesus supaya dibunuh. Bukan. Tapi rencana penggenapannya mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, tapi kalau Yesus harus terbunuh oleh manusia, memang karena memang sudah dipenuhi iblis. Itu dia. Nah, kalau dibilang rencana siapa? Bukan rencana Allah Bapa. Rencana Sebentar. Maksud Anda iblis menggenapi rencana Bapa? Bukan. Bapak menginginkan, sekarang saya tanya, Bapak merencanakan Yesus mati di kayu salib atau tidak? Bukan, tidak merencanakan. Oke. Tidak merencanakan. Tidak merencanakan itu. Tapi akan digenapi bahwasanya dia akan mati di kayu salib. Digenapi. Beda, makanya saya bilang, beda rencana penggenapan. Berarti kalau tidak merencanakan, rencana siapa itu? Lah, itu yang saya bilang tadi, karena ada free will. Jadi rencana siapa? Ya, saya tanya. Jadi kalau Tuhan tidak merencanakan pembunuhan Yesus di kayu salib, jadi pembunuhan Yesus di kayu salib itu rencana siapa? Rencana iblis. Ya sudah. Clear. Berarti bukan rencana Bapa, kan? Bukan rencana Bapa. Clear, sudah. Makanya tadi saya bilang, bedakan rencana penggenapan dengan rencana pembunuhan. Kalau rencana pembunuhan, jelas itu berasal dari si iblis. Tapi kalau rencana penggenapan, bahwasanya Yesus akan mati, itu dari Allah. Itu aja, clear gitu loh. Makanya saya bilang tadi, yang mau kita perdebatkan itu apa sih? Loh, kalau manusia mati itu memang udah ketetapan Tuhan, Bang. Semua manusia itu akan mati. Iya, maksud saya begini loh, saya mau meluruskan. Gimana sih? Supaya jangan ada konotasi atau narasi yang mengatakan bahwasanya kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu rencana Allah. Bukan, menurut saya. Bukan. Tapi rencana iblis, kan? Rencana penggenapan baru dari Allah. Hah? Gitu Penggenapan dari apa? loh. Penggenapan. Bahkan Tuhan Yesus dia udah tahu dia, Penggenapan apa? Apa yang mesti digenapi? Bentar Bang Alip ya. Allah Bapa dari awal udah tahu bahwasanya Tuhan Yesus akan mati. Tapi bukan dia yang merencanakan pembunuhan. Nah, coba gimana tuh? Bukan dia yang merencanakan pembunuhan. Ya, kalau gitu bukan hanya Yesus, semua manusia juga sama. Semua manusia akan mati. Masalah nanti yang matinya itu prosesnya seperti apa, itu nanti manusia punya rencana. Jadi begini bro ya, teman-teman Islam ya, memang teman-teman Islam memang ingin membuat kebingungan dengan pertanyaan seperti ini. Banyak orang-orang Kristen mungkin cara menjelaskannya kan jadi bukan umat Islam membuat kebingungan. Umat Islam mempertanyakan ini, orang-orang Kristen itu bakal bingung atau enggak. Kalau dia bingung berarti otak sehatnya masih kerja. Kalau dia nggak bingung jawabannya kemana-mana, berarti dia udah nggak waras lagi gitu. Sebentar, ada memang seperti Edis TV kan basicnya kan nggak teologi ya. Jadi dia memang apologet. Tentunya secara teologis dia nggak bisa jelaskan. Seperti teman saya tadi pun Armada kan berusaha menjelaskan. Dia mau menjelaskan itu rencana iblis. Perhatikan, tadi sebenarnya nggak 100% iblis. Dia cuman dia gini dia. Ya udah bagi dua, 50-50. Bapak tahu kalau penggenapan kematian di kayu salib itu harus Yesus mati. Penggenapan ya. Nah, penggenapan kematian harus ada. Jadi antara kematian Yesus dengan pengaruh iblis, kedua-duanya nggak bisa dipisah-pisah. Anda mencoba menjebak dengan polemik-polemik yang seperti itu kepada mungkin yang nggak siap menjawab dalam seketika seperti Edis pada saat itu. Edis kan apologet, dia di bidang Quran, di bidang teologis dia memang terus terang dari awal juga
Ya selalu sih, kemarin juga dia sempat hampir kayak Wanes gitu menjelaskan. Nah, tapi kita kan di room bersama-sama kita terangkan juga ke dia. Harus fokus. Kalau siapa kan kita nggak mau jelasin ke siapa itu satu lagi yang perempuan itu. Bang Nathan, tadi Bang Armada itu sudah menjawab loh. Iya. Sudah clear itu pembahasannya. Tapi kan dia bilang juga penggenapan, Bapak tahu penggenapan akan kematian Yesus di kayu salib. Ya, jadi gini kan, Di kayu dia itu salib. tadi, Yesus itu memang harus mati. Coba Anda menjelaskannya gimana, meluruskan yang dia sampaikan tadi, coba. Bisa nggak Anda Bukan. jelaskan? Dari yang saya dengar tadi, menggenapi kalau Yesus itu harus mati. Harus mati di kayu salib. Dia katakan tadi harus mati di kayu salib. Menggenapi harus mati di kayu salib. Tapi yang merencanakan perasaan malah tadi nggak bilang gitu. Tunggu. Yesus harus mati. Perhatikan, prosesnya Bro. pelakunya nanti iblis. Simak pelan-pelan ya, bro ya. Pembunuhan di kayu salib itu rencana iblis. Nanti mungkin boleh Armada luruskan Menggenapinya Yesus harus mati. mungkin Kalau nanti masalah itu semua manusia itu memang harus mati. Perhatikan, Digenapinya ketika nanti ketemu ajalnya. Prosesnya kematian manusia berbeda-beda. bukan begitu. Tadi Armada kalau saya tidak tidak salah, saya ulang ya, saya coba ya. Kalau saya tidak salah tadi perkataannya seperti ini. Yang merencanakan pembunuhan iblis menurut dia ya. Ini bukan menurut saya. Betul. Yang merencanakan pembunuhan iblis. Tapi yang menggenapi akan kematian Yesus di kayu salib adalah Bapa. Coba. Betul. Anda coba bisa nggak mempertajam narasi ini supaya aura Kristennya kuat? Anda mampu nggak Alip memperjelaskan ini? Nah kalau Anda Kalau kan gini, begitu, tunggu. Oke. Tunggu. Coba gini ya. Oh, iya. Oh, Kalau silakan. gitu tadi Anda katakan yang menggenapi ketentuan Tuhan berarti Yesus harus mati di kayu salib itu Bapa. Maksudnya Yesus, kan gitu. Iya betul. Nah, tapi yang merencanakannya itu adalah iblis. Iblis itu menurut dia merencanakan. Oke. Kalau menurut saya Nah, tadi kan bukan sekarang, merencanakan, mempengaruhi. Berarti kematian Yesus di kayu salib itu adalah sudah rencana Bapa. Bukan. Iya. Kalau sebenarnya bukan, memang dia agak di sini kelemahannya Armada. Kenapa dia bilang bukan? Karena menurut dia antara menggenapi dengan rencana itu berbeda. Menurut dia karena penggenapan Tuhan yang punya kematian Yesus di kayu salib adalah penggenapan dari firman Bapa. Ya, Oke? betul. Penggenapan ya firman berarti Bapa. Bapak itu kan punya rencana agar Ya. Yesus itu mati di kayu salib. Harusnya memang seperti itu, Bro Armada. Karena namanya juga menggenapi. Karena Oke. kan perkataan. Lalu terjadilah digenapi kematian itu oleh Yesus. Digenapi oleh Yesus. Eksekutornya adalah iblis. Bukan, eksekutornya adalah ahli-ahli Taurat sama Eksekutor Romawi. perencanaan pembunuh itu Tidak. berdesain itu iblis. Iblis itu hanya Iya, mengerjakan lu jadinya tugas. kenapa sih Enggak. iblis yang udah jelas-jelas kalimatnya Enggak. ada kau Aduh. bantah terus? Iblis itu memang kerjanya menyediakan fasilitas pembunuhan, pisau, belati, mempengaruhi manusia. Itu memang kerjaan dia, Bro. Dia memang contoh, makanya saya katakan tadi iblis itu tukang chat gitu. Memang kerjaan dia proyeknya itu, Bro. Kan Anda tadi baca Yohanes 8 ayat 44. Bingung sendiri. Enggak, bukan bingung. Anda aja yang bingung. Bang Perhatikan. Nathan. Tunggu. Saya teruskan sekali lagi. Aduh, Jadi gini, bingung sendiri dia. Alip, iblis tugasnya memang membunuh sejak semula. Kan Anda bacakan Yohanes 8:44 kan? Artinya gini, bukan hanya membunuh Yesus itu dari sejak semula. Emang sejak semula Yesus ada, sejak Adam dan Hawa kan enggak. Artinya memang ente sedang mengerjakan tugas ente tukang cat ya gitu. Yesus sedang ngomong, Anda mengerjakan tugas bapakmu tukang ngecat. Ya ngecat aja kerja lu yang dari dulu. Bukan berarti dia yang ngerencanain, Bro. Bukan Ya. ngerencanain. Memang itu Pembunuh kerjaannya. manusia sejak semula itu siapa? Iblis. Saya ganti lah, Iblis. gak usah pembunuh lah, tukang masak. Ya, iblis udah jangan tukang masak. Enggak usah dikaburin pembahasannya. Enggak, Kata Yesus ya. aja kalimatnya jelas. Oke, iblis. Gini, Bro. Berarti termasuk kepada Yesus, betul nggak? Jadi gini, Bro. Jadi jangan Anda paksa. Jadi termasuk kepada Yesus, benar nggak? Iya betul, termasuk pada Nah, iya, Yesus. termasuk kepada Yesus. Berarti
pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti keinginan si iblis. Betul kalau keinginan, tapi jangan bilang rencana, bro. Oke. Ya, iblis mengingini, maka iblis mengatur Iya. siasat Ya, rencana. kalau- Contohnya dia merasuki Yudas. Kalau dia mah kucing aja mau dibunuh sama Gimana iblis. sih? Memang namanya juga pembunuh dari sejak semula, kucing aja mau dibunuh sama dia. Gimana sih ente? Memang itu kerjaannya, bro. Gimana sih? Ya udah clear berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti keinginan si iblis. Iya, kalau keinginan saya setuju, tapi kalau rencana enggak. Keinginan. Yang namanya lalu si iblis itu merasuki Yudas, berarti kan menyusun rencana. Kalau keinginan, bro, dia hobi, dia pemain bola dia atau tukang cat gitu loh, bro. Hobinya dari dulu itu, Susah, bro. teman-teman, Bro. susah. Dengar, bro. Memang hobinya iblis membunuh. Kalau pembunuhan terhadap Yesus mati di kayu salib keinginan si iblis, berarti itu bukan keinginan Bapa. Oh, keinginan Bapa wajib karena memang dari sejak awal Yesus Berarti dikirim ke keinginan bumi. Bapa dengan keinginan iblis sama dong. Tidak sama. Lah, Jadi Anda katakan keinginan Bapa juga. perhatikan ya, keinginan Bapa ke bumi ya, perhatikan ya, bukan untuk hanya sekedar disalib, bukan. Keinginan Bapa Yesus datang memberikan jalan keselamatan, mengajar manusia untuk tidak kawin poligami. Keinginan Bapa mengirim Yesus. Perhatikan sebentar, Nggak Alif. ada orang Sebentar, Yesus Pak. aja dari keturunan poligami kok. Enggak, Gimana dulu, sih? Alif. Perhatikan, Nah, Alif. sekarang kembali Tunggu lagi dulu. loh tadi. Kembali dulu. ke yang tadi. Oh, Ya alah. kan? Kembali ke yang Ada. tadi. Ini semua ditabrak isi ayat sebenarnya. Narasi teman-teman Kristen itu isi ayat semua ditabrak. Padahal tadi sudah dikatakan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, betul, benar. Anda setuju nggak, Armada? Setuju, betul. Nah, pembunuhan terhadap Yesus berarti tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, pokoknya setiap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang berasal dari iblis itu dibenci sama Tuhan. Udah titik. Itu aja intinya. Dari awal kan saya setuju itu. Kenapa Makanya diulang-ulang? gini. Sorry Bang Alif ya, maaf ya. Ketidakpuasannya Bang Alif itu ketika kami tadi menerangkan itu apa ketidakpuasannya? Coba apa? Aku mau nanya nih. Bukan ketidakpuasan, sudah clear, sudah jelas. Bang Nathan mengaburkan lagi, mestinya udah kelar. Nggak, gini, sorry maaf ya Bang Nathan, izin ya. Udah kelar loh, Bang. Gini, sorry. Tadi kan kita berdebat masalah Iya, rencana. Bang Armada, maaf sedikit ya, 10 detik. Bahkan Bang Nathan pun mengoreksi narasi Anda, makanya dibikin kabur lagi, dipanjang lagi bahasannya. Bukan. Sorry Bang ya. Jangan nanti jadi framing ya, gini. Masalah tadi sempat berdebat tadi Bang Alif sama Bang Nathan terkait keinginan dan rencana. Sebenarnya jujur ya, kalau kita bukan ahli bahasa sebenarnya. Iblis itu dia bisa segala sesuatu yang jelek loh. Mau dia rencana jelek, iya. Mau keinginan jelek, iya juga gitu loh. Jadi menurut saya, rencana sama keinginan sepanjang yang jelek-jelek itu berasal dari si iblis, titik. Itu dulu. Nah, makanya tadi saya bilang Bung Armada, gini, saya sebentar Bung Armada. Karena gini, kalau Bentar, Bang. sebentar. Rencana Kalau kepada orang Islam ini, di sini kesalahan Edis kemarin. Kalau kepada orang Islam, hati-hati dengan kata-kata. Karena kalau kita katakan rencana, makanya saya bilang sebentar. Hati-hati dengan kadang kata Edis kemarin kata karya, dia pakai karya. Kalau karya itu lebih kepada program yang cukup panjang dipersiapkan iblis. Karya harusnya kalau dia buat dia keinginan saja cukup, keinginan iblis atau tunggu dulu, harusnya dia bilang pengaruh iblis, lebih tepat gitu. Kematian Yesus ada pengaruh iblis, ada, kalau itu tepat. Tapi kalau udah namanya rencana atau programming atau PC atau sudah namanya karya, itu bisa Anda kejebak nanti sama mereka. Gini, Bahaya. thank you, Silakan lanjut. Ada yang mau aku bilang, Bang, nggak apa-apa, kita diskusi sehat ya, gini ya. Ada yang mau aku bilang, Bang, dari sini, dari omongan kita ini. Sekarang aku bertanya dulu sama kita semua yang ada di sini lah ya. Sekarang saat ini aja kita sekarang lagi di samping lagi di sekarang ini aja kita yang ngomong ini, iblis aja berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi kan kembali ke kita lagi. Kita tolak nggak rencana iblis itu? Selesai dong dia, free will. Nah sekarang kita mau nggak kita ikuti kemauan iblis? Ya itu kembali ke kita lagi, karena kehendak bebas. Tuhan selalu mengajarkan kita yang baik, tapi Tuhan nggak memaksa kita juga. Tapi Tuhan sudah mengajarkan yang baik, tapi lu nggak mau.
Nah, itu namanya free will. Nah, makanya saya bilang tadi, rencana penggenapan itu dari Allah Bapa. Nah, rencana atau keinginan Yesus mati di kayu salib itu adalah dari si iblis. Nah, melalui siapa? Melalui ahli Taurat manusia yang diintervensi si iblis inilah sehingga dilakukan yang namanya pembunuhan. Kok bisa rencana Bapak dieksekusi oleh iblis ya? Bukan, Bang. Rencana Bapa itu adalah rencana penggenapan. Tapi kalau rencana pembunuhan itu adalah keinginan. Ya yang ditanya ini, Pak. Yang ditanya bukan penggenapan, yang ditanya itu adalah keinginan atau intervensi si iblis melalui Taurat. Yang mau dibahas ini, Pak. Dengerin dulu. Yang mau dibahas ini siapa yang merencanakan penyaliban, bukan siapa yang merencanakan tujuan penyaliban. Dua hal yang berbeda, Pak. Oke? Tadi kan udah saya jelaskan. Jadi fokus di sini. Siapa yang merencanakan penyaliban itu, gitu loh. Silakan. Ya kalau fokus yang merencanakan penyaliban supaya penggenapan, ya memang Allah Bapa. Tapi untuk merencanakan pembunuhan bukan Allah Bapa. Gimana sih? Penyaliban kan pembunuhan, Pak. Lah, tapi kan prosesnya kan bukan dia yang menyarankan, Bang Andi. Ya makanya ditanya siapa yang merencanakan penyaliban pembunuhan Yesus di tiang salib. Kalau saya nggak memakai bahasa itu, Bang Andi. Pokoknya rencana penggenapan Allah Bapa sehingga dia mati di kayu salib. Iya. Rencana Yang terjadi ya, Bang. Yesus itu mati di tiang salib itu dulu. Pertanyaannya adalah siapa yang merencanakan Yesus mati di tiang salib? Itu pertanyaannya. Lebih tepat, Bang ya. Jangan pakai rencana di tiang salib. Keinginan untuk Yesus mati itu dari si iblis. Itu aja. Ya udah berarti keinginan iblis kalau begitu, bukan keinginan iblis, bukan keinginan Bapak. Oke. Clear toh? Jadi udah clear. Sebenarnya dari awal udah clear. Tadi kan saya udah bilang sama Bro Alif, program dari Tuhan mengutus Yesus Kristus ke bumi adalah untuk dipersiapkan menjadi Mesias dan bahkan mati di kayu salib, anak domba Allah. Itu udah program Bapa mengutus dia ke bumi. Nah, ada peran serta iblis di situ? Jawabannya yes, ada. Karena memang manusia itu ada free will, ada hak bebas. Betul. Tuhan juga sudah tahu ketika mengutus Yesus, hak bebas ini akan terjadi. Dan ada juga di situ pekerjaan pengaruh daripada si iblis. Makanya saya katakan bahasanya pengaruh iblis, jangan rencana iblis. Kalau udah rencana iblis seakan-akan, atau karya, lebih parah kan Edis bilang karya. Kalau udah sampai ke karya itu memang salah. Kalau Oke, bro. Ya. Kali ini sesuai dengan data yang dibaca oleh Edis itu benar, itu ada perencanaan. Bagaimana Matius 26 ya? Di sana itu mereka bersekongkol, berencana ingin membunuh Yesus gitu loh. Perencanaan mereka ini justru karena Yahudi, tua-tua Yahudi sama tentara Romawi itu bersekongkol, berencana ingin membunuh Yesus. Kalau si manusianya, alih-alih Tauratnya bersekongkol berencana dalam proses pembunuhan, saya terima. Tapi jangan, itu bukan iblis yang merencanakan. Iblis hanya menggoda, menghasut, mempengaruhi. Justru itu iblislah yang mempengaruhi manusia. Iya, mempengaruhi. Entar dulu Bang, izin dulu Bang. Iya, iblislah yang semua pada dasarnya itu manusia itu baik. Karena iblis memang ini jahat, mereka mempengaruhi mereka, para tua Yahudi dan tentara Romawi ini agar membunuh Yesus. Jadi peranan iblis di sini adalah mempengaruhi manusia. Manusia ini kelakuannya seperti iblis karena dia membunuh manusia, kan begitu, Bro? Setuju? Ya, setuju. Kalau mempengaruhi saya setuju. Ya setuju. Ini, Bang. Dipengaruhi Jadi kalau manusia. bisa diberi label manusia-manusia ini yang membunuh Yesus manusia iblis, betul? Ya, sorry, Ya. Bang. Tapi saya mau garis bawahi, Bang. Nggak semua juga manusia mau dipengaruhi iblis. Itu dulu. Ya, Bawahi. nggak semua manusia juga. Yang kita bicarakan di sini adalah Hanya free will. yang kita Itu dia. bicarakan di sini adalah pelaku yang membunuh Yesus, bukan manusia Iya, tapi umum. kebetulan manusianya mau mengikuti iblisnya. Justru itu yang saya maksud, manusia ini manusia iblis karena dia bunuh Yesus.
Betul? Semua betul. Jadi sampai di sini semua betul. Nah, pertanyaannya kan seperti ini. Anda mencoba membuat pertanyaan kepada Kristen, membuat pemisahan antara kehendak Bapa dengan ada karya iblis. Di sini nggak bisa, nggak masuk. Karena ini tidak ada, tidak bisa kita Mestinya disatukan gitu ya. ada kaitannya, bukan disatukan, ada kaitannya. Mau nggak mau Dipisah kan? berarti lawannya disatukan lah. Gimana sih? Iya, bukan disatukan, tapi berkaitan. Selalu yang berkaitan nggak selalu satu juga, bro. Berkaitan. Nah, nanti saya tahu memang hati-hati kita teman-teman apologet kalau menjawab teman-teman Islam, karena Saya kasih- salah. Bang, Salah saya kita kasih berkata-kata. pertanyaan pamungkas biar poinnya dapat. Menurut silakan. Anda, siapakah yang paling berperan atas kematian Yesus di tiang salib? A. Bapak, B. Iblis. Yang paling berperan. Nah, sekarang untuk menjawab ini, saya boleh bertanya satu pertanyaan sebelum saya jawab. Ya boleh, boleh. Boleh. Kalau Anda bertanya siapa yang berperan, Bapak atau iblis? Kalau pertanyaannya seperti ini, Anda mengirim orang masuk ke lumpur. Ternyata di daerah itu ada orang mendorong dia ke lumpur. Padahal Anda mengirim anak Anda ke daerah yang rawan lumpur. Udah rawan lumpur nih. Anda kirim anak Anda ke rawan lumpur. Tapi sampai di sana ada orang ahli Taurat mendorong anak Anda ke lumpur. Siapakah yang lebih berperan memasukkan anak Oke. Anda ke lumpur? Oke, saya kasih juga analogi. Kalau Anda nggak mau menjawab, begini loh ya. Jawaban saya itu tadi. Kalau Ya, Anda ya bisa udah, jawab saya itu. juga kasih analogi. Analogi ya. silakan. Dalam kasus pembunuhan berencana 340 gitu ya. Yang dihukum atau pelaku ini pasti dirasuki oleh iblis karena dia berbuat jahat. Yang dihukum dalam hal sebagai terdakwa oleh hakim dalam pengadilan adalah pelaku kejahatan ini, bukan Tuhan yang dihukum. Oke, manusia yang dirasuki iblis lah yang pembunuh ini yang dihukum oleh hakim, bukan Tuhan yang dihukum. Setuju? Setuju. Bang Andi, Oke, sedikit. Lanjut. Saya menanggapi sedikit. Tadi itu Bang Nata itu ruwetan contohnya daripada kasusnya. Kok Anda Lanjut, Bang Andi. Alif, contoh saya ada yang salah, coba jelasin. Ada apa yang salah dengan contoh saya, coba menurut Alif. Saya tolong dikoreksi, tolong. Di mana salah apa saya ilustrasi? Saya tidak ngomong salah. Lebih ruwet contohnya daripada kasus yang dibahasnya. Loh, Nah, lanjut. Ini Anda Alif punya anak nih, anak ya. Stop. Jangan lanjut lagi. Udah. Oh, ya udah. Ngasih contoh lagi tambah ruwet lagi saya. Lanjut sama Bang Andi itu. Anda kan, benar saya tadi. katakan tadi ada yang rawan lumpur, Anda kirim anak Anda ke sana. Sampai di sana ada yang dorong anak Anda ke lumpur. Yang paling berperan memasukkan dia ke lumpur, Anda atau orang tersebut? Itu case to case, itu bukan apple to apple kasus kayak gini. Loh, gimana namanya? Nggak apple to apple. Yesus Itu kan- itu Yesus namanya kan bikin ruwet kasus. Ini namanya perawan- bikin ruwet kasus. Rawan pembunuhan di bumi, kok dikirim orang ke rawan pembunuhan? Atau kalau begini saya persingkat. Gimana coba? Manusia berbuat jahat itu A dipengaruhi iblis, B dipengaruhi Tuhan. Ya jelas dipengaruhi iblis dong. Iblis lah. Dipengaruhi oleh iblis. Baik. Iya. Oke, pelaku pembunuhan Yesus itu dipengaruhi Tuhan apa dipengaruhi iblis? Iblis. Jelas iblis. 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 Oke. Apakah iblis punya peran dalam hal pembunuhan Yesus? Ya jelas adalah pengaruhnya. Oke, baik, ada perannya. Pengaruh ya, Baik. bukan karya ya. Ya, ada pengaruhnya. Baik, ada pengaruhnya. Baik. Kita maju selangkah. Yesus di sini korban pembunuhan atau bukan korban pembunuhan? Ya jelas korban. Korban pembunuhan. Iya, Yang benar. membunuh adalah manusia yang berhati yang iblis. Betul? dipengaruhi iblis. Manusia dipengaruhi iblis. Iya. Ya manusia iblis lah. Jangan pakai manusia iblis, belum tentu juga. Orang besoknya bertobat bisa juga orang sadar. Ya, jangan Intinya ketobatnya manusia dulu. dipengaruhi iblis itu aja. Dipengaruhi Oke, iblis saja, baik. jangan manusia iblis. Dipengaruhi Oke. iblis. Kau kok ini juru bicara iblis? Kok sayang banget sama iblis ya? Anda jangan mencoba saya. Anda ujung-ujungnya mau coba saya kalau saya bilang manusia iblis. Terakhir nanti iblis. Intinya Bang Andi, jangan bilang manusia iblis. Jangan. Manusia dipengaruhi iblis. Pengaruh iblis. Gitu. Itu cocoknya. Hati-hati apalagi kalau menjawab Mereka semua apalagi. manusia. Tapi Iblis. saya pakai bahasanya Yesus di Bible. Iblis Iya. lah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Artinya, Karena kan dengarkan pengaruh dulu, belum kelar. Iya, iya. Saya pakai bahasa Yesus loh.
Iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kau ingin membunuh aku, kan gitu. Artinya Bukan apa? kamu melakukan Arti keinginan-keinginan. menurut Yesus, pembunuh itu adalah iblis. Bukan pembunuh Berupa itu manusia, iblis. kan gitu. Bukan itu maksudnya. Bapakmu itu setan, bukan keturunan Israel kau, bukan keturunan oke, Abraham. lanjut ya. Oke. Tunggu. Terserah lu. Jadi gini, karena kau kerjakan bukan perintah Abraham, yang kau lakukan itu perintah bapakmu Jangan dilebarin setan. lagi lah. Jadi jangan bilang manusia setan, nggak boleh. Gitu pokoknya Oke. pengaruh iblis, selesai. Ya udahlah, kalau begitu gini aja deh. Yang membunuh Yesus manusia baik-baik, gimana? Manusia baik-baik, manusia mana ada yang baik di dunia ini? Dibunuh Iya, manusia yang dipengaruhi iblis, selesai. Atau gini aja, manusia yang bunuh Yesus adalah manusia yang soleh, gitu ya? Bukan, manusia yang dipengaruhi iblis. Itu Ya udah, oke, baik, lanjut. Yesus ini kan korban ya, betul ya? Betul. korban, Oke, betul. pertanyaannya, Yesus ini sebagai korban, apa manfaat untuk Kristen Yesus sebagai korban pembunuhan di salib? Apa manfaatnya untuk Kristen? Karya keselamatan, karya keselamatan. Karya keselamatan. Iya. Artinya adalah berkat manusia yang dirasuki oleh iblis ini membunuh Yesus korban, Anda jadikan momentum korban ini menjadi karya keselamatan, betul? Iya, Betul? Benar. Betul? Betul? Intinya sehingga manusia lepas dari dosa. Betul apa betul nih? Mati Tuhan Yesus. Betul apa betul? Iya, itu betul. Betul. Iya. Artinya apa yang ingin Anda ucapkan kepada manusia yang dirasuki oleh iblis ini? A. Mengutuk. B. Thank you banget. Enggak. Yang saya ucapkan kepada dia seperti ini. Anda diperalat iblis. Ya. Enggak, bukan Anda itu pertanyaannya. Iya, bukan Ya, kan saya menjawab, bukan pilihan Anda. Jangan Anda membuat pilihan kepada saya. Saya membuat jawaban yang berbeda lah. Jangan ngapain juga ngikut pilihan Andi. Iya. Saya punya pilihan sendiri lah untuk dia. Oke, silakan. Anda jadi korban tipu muslihat iblis. Tapi Anda tahu ketika Anda menjadi pengikut iblis, Anda ke neraka. Dan kami justru mendapat keselamatan dari pengaruh iblis kepada Anda. Itu yang saya katakan. Jadi nggak perlu gini, oh terima kasih ya kau dipengaruhi iblis. Nggak gitu ya. Jangan Anda paksa kita menjawab seperti mau ente. Kalau begitu gitu. saya gini aja. Jangan menggiring Apakah- opini. Iya, Enggak, jangan saya- menggiring opini. Saya nggak menggiring. Apakah Anda ingin mengutuk manusia yang dirasuki oleh iblis yang membunuh Yesus? Anda mau mengutuk atau tidak? Oh, enggak, kita nggak diperbolehkan mengutuk, bro. Kita nggak punya hak mengutuk, Bang. Iya. Oke, baik. Saya pindah ke yang halus. Apakah Anda menyukainya? Menyukai pembunuh Yesus atau Anda tidak menyukainya? Yang namanya pembunuh itu Saya tidak menyukainya. secara umum ya, secara umum, bukan Like kalau atau tidak like? yang membunuh Yesus kita tetap Saya perlu secara- loh bahasanya. Ini kok Ya. jadi nggak mau gitu Nggak loh. perlu dijawab itu bang, nggak perlu dijawab. Itu hanya jebakan untuk menjatuhkan iman Kristen karena Loh, kok nggak perlu Yesus dijawab? kematian Yesus nggak seperti itu apanya momennya dan Diam dulu kau seperti bro, itu kau ini nggak kejadiannya. nyambung. Saya nyambung dari Nathan loh tadi. Nathan nyambung. ya, Ya, ya saya nggak perlu saya jawab. kita sama orang Kristen nggak perlu Tidak dijawab menyukai, itu Bang. pertanyaan dan Kalau- saya kalau Anda perhatikan mau- mulai. Handi, sahabat, saya kalau Handi, Anda mau jadi kalau Anda mau menjadi Ya. moderator, Anda buka komal aja kalau Anda mau menjadi moderator Handi, gitu loh. Ya, silakan saya tidak perlu berterima kasih kepada dia. Tapi dia sudah dijebak iblis dan itu memang sudah harus ketentuan manusia ada dijebak iblis. Dan itu sudah takdir Saya bagi tidak dia. mengatakan, saya robah bahasanya. Iya. Apakah Anda like atau tidak like, suka atau tidak suka manusia yang dirasuki iblis ini yang membunuh Yesus? Anda suka atau tidak suka? Saya tidak like dan tidak not like, tapi saya sedih melihat manusia yang banyak Oke, menjadi sedih. bumi ini. Sedih. Karena Tidak, memang Kalau Tuhan begitu, juga sedih. kalau Waktu begitu ini, lanjut. Bang, Kenapa Bang. Anda? Sebentar dulu Bang, saya sama Nathan dulu. Oke, biar kami dulu TikTok. Iya. TikTok. Kalau begitu kenapa Anda bersedih? Kenapa Anda tidak bersuka cita? Silakan. Bukan hanya saya sedih, Tuhan juga sedih. Seandainya kita putar dunia ini ya, seandainya Yesus datang ke bumi, semua tiba-tiba baik manusia itu tidak ada pembunuh, kemungkinan sekali, kemungkinan ya, tidak akan ada namanya dosa di bumi ini. Mungkin kita semua jadi sorga tiba-tiba, tapi itu tidak akan mungkin terjadi karena manusia punya free will untuk berbuat jahat.
Artinya seperti ini, bro. Saya tidak bisa memaksakan keinginan saya, sedangkan Tuhan sendiri pun tidak bisa memaksakan manusia ini untuk tetap berbuat baik. Sudah harus ada. Oke, baik bro. Harus ada yang Poin-poinnya jahat. saja. Poin-poinnya Harus saja ada yang Bang jahat. Nathan. Jadi saya tidak perlu berterima kasih atau like atau not like Saya kepada nggak suka, dia. saya nggak minta Anda berterima kasih. Ya, Anda tidak tadi perlu. udah menjawab bersedih, kan Ya, itu. hanya sedih karena manusia banyak yang jahat di Oke, bumi. baik. Jahat di bumi. Kejahatan ya. Ya cukup. Di balik kesedihan Anda itu, apakah sinkron dengan Anda dibebaskan dari dosa? Anda sedih, tapi Anda dibebaskan dari dosa. Kenapa nggak seneng gitu loh? Silakan. Yes. Kesedihan saya dari kejahatan dia. Tapi di balik kejahatan dia itu ternyata ada kasih Tuhan yang tersembunyi dari kematian Yesus itu. Yang saya tidak tahu. Tapi sekarang kan saya sudah tahu. Ketika Yesus disalib di bumi, di sana ada keselamatan bagi saya. Dosa Oke. saya diampuni. Namun memang saya sedihnya, ya toh ternyata sama seperti perkataan Yesus dalam Yohanes Matius berapa tadi, dikatakan Yesus, harusnya tidak terjadi di antara kalian yang menyerahkan saya. Artinya sangat sedih kita, kenapa ente Judas yang harus, mestinya yang lain gitu loh. Jadi artinya gini, memang dunia ini sudah di bawah kuasa iblis. Udah jangan terlalu melebar bro Nathan. Oke, silakan. Oke. Jadi di balik kesedihan Anda berduka atas kematian Yesus, tapi Anda juga harus senang karena Anda diselamatkan. Betul? Betul. Secara manusiawi, kalau seandainya saya hidup di zaman itu Mana pasti langsung sedih. betul. Kalau Mikir saat dulu apa? bentar, tunggu dulu. Ini Saya nggak pertanyaan sedang- jebakan loh, langsung jangan main betul hanya aja lu. jangan hanya bilang betul. Bahaya ini Handi. Kita asal bilang betul bahaya. Enggak, Handi ini bahaya ini Handi ini. Bang, gini, sorry bang. Jadi- Makanya tadi kan mau kasih saran bang, tapi ya udahlah, orang abang duluan. Ya. Lu Jadi, langsung main betulin aja lu ada. ya. Gini bang Andi, gini sorry. Kalau aku tadi bang abang bilang tadi bang, apa tadi bang abang bilang tadi bahwasanya kematian Ya, saya ulang ya. pembunuh itu Di suka. balik Bukan, kesedihan Anda berduka atas kematian Yesus, tapi Anda juga merasakan bahagia karena Anda diselamatkan. Betul? Di situ jebakannya. Saya- Di situ saya- jebakannya. Biar saya jawab. Di situ jebakannya. Jadi saya bukan sedih karena dia menyerahkan Yesus dan dibunuh seperti orang-orang Romawi. Saya sudah bukan sedih karena mereka melakukan itu. Tapi saya sedih karena di bumi ini ternyata masih banyak orang jahat. Soal peristiwa mereka siapa-siapa yang membunuh itu, saya no comment. Makanya saya beda bang Nathan jawaban saya. Gini, silakan. tadi kan dibilang bang Andi antara suka dan tidak suka, betul nggak? Tadi ada kan yang abang bilang tadi kan, Iya. yang maksudnya ketika orang yang membunuh Tuhan Yesus itu bagaimana? Kamu menyukai perbuatannya apa tidak? Kan tadi ada abang bilang tadi. Iya, Bang. itu pertanyaannya. Nah, ini jawabanku jujur begini bang ya. Aku sebagai Iya. manusia yang kurang sempurna, yang aku nggak mau munafik ya, terus terang, aku nggak mau munafik. Karena aku masih merasa bahwasanya aku jauh dari sempurna. Tapi aku berusaha untuk memperbaiki diri untuk maksimal menjadi yang terbaik. Gini. Anda bukan pelakunya yang saya Iya, maksud, tunggu, Bang. Iya, oke, makanya Anda kok yang memperbaiki diri kok, Ya, bukan mau ada jawab, pelakunya gimana sih? Mau jawab, Bang, mau jawab. Artinya, tindakan manusia yang membunuh Tuhan Yesus aku tidak suka. Aku tidak suka. Oke, ya udah tidak Tapi- suka, udah cukup. Koma, Bang. Oke, koma. Tapi karena ajaran Tuhan yang mengajarkan hukum tertinggi adalah kasih, kita harus tetap mengasihi manusia. Nah, Lo aku gimana belajar. caramu kamu tidak Ya, suka tapi kau kasih gimana? Makanya aku bilang bang, karena aku menjawabnya bang dengan cara bahwasanya aku manusia kurang sempurna, aku nggak mau munafik. Masih Bukan ada bukan Anda tidak sempurna, Anda tidak mempunyai pendirian dan Anda terlalu pelit, nggak konsisten gitu. bukan itu bang, bukan masalah nggak punya pendirian ya bang ya. Kita masih hidup di dunia, siapa sih yang sempurna? Kalau Coba. saya ditanya, apakah Anda menyukai orang yang membunuh? Saya tidak suka. Oh ya udah jujur, saya juga nggak suka. Ya, Saya ya nggak udah suka. cukup. Titik. Iya, tidak suka. Nah, di balik ketidaksukaan Anda yang menghabisi Yesus di tiang salib, kenapa Anda jadikan korban ini sebagai lambang keselamatan Anda? Ini dua hal yang bertentangan. Kenapa bisa begitu? Ya makanya tadi saya bilang bang, Mikir dulu, Bang. Mikir dulu menjawab, ini bahaya ini. bukan masalah. Pertanyaan abang sebenarnya pertanyaan apa ya menurut gue bang? Artinya, Nah, ini fakta kenyataan, Bang. Saya ulang, saya hanya rekonstruksi ulang. Ini fakta yang terjadi.
Saya hanya membuat, ya memformulasi sebuah kalimat agar Anda itu bisa berpikir gitu loh. Kenapa? Pembunuhan Yesus di tiang salib itu penjahat. Anda tidak sukai, Yesus jadi korban. Korban ini Anda jadikan konsep keselamatan. Nah, Artinya berpikirlah. Kalau Anda Nah, mau sekarang- berpikir jernih, Gini, mestinya Anda tidak mestinya Anda menyukai itu. Anda harus berterima kasih. Itu baru